Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah ahli kubur mengenali orang yang menziarahinya? Banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Salah satu kebaikan yang dapat dilakukan itu ziarah ke kuburnya dan mendoakannya. Pertanyaannya, benarkah ahli kubur tahu siapa saja yang menziarahi kuburnya? Konon pada malam Jumat, ahli kubur berada di kuburnya dan menanti kiriman doa keluarganya. Benarkah demikian? Kemudian, jika ahli kubur mengetahui siapa saja yang menziarahi kuburnya, bolehkah si keluarga atau si peziarah menyampaikan sesuatu atau meminta doa kepada mereka? Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, tentunya kita membutuhkan dalil dan pandangan para ulama, terutama pada ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaan tentang tahu dan tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahinya sesungguhnya telah terjawab oleh riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imam dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana riwayat Al-Uqaili dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini malahan pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat bernama Abu Razin. Tanya Abu Razin, "Wahai Rasul, jika aku mau berjalan lewat kuburan orang-orang meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah olehmu, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." Ditanyakan oleh Abu Razin, memangnya mereka mendengar? Mereka mendengar namun tidak bisa menjawab. "Hai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka?" Kata Rasulullah SAW. Ditambahkan oleh As-Suyuti, maksud mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya mereka tetap menjawab, hanya saja tak terdengar oleh orang yang hidup. Selanjutnya, perihal keberadaan arwah sejak kematian sampai hari kiamat. Para ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa pada hari Jumat mereka berada di kuburnya dan menanti kiriman doa keluarganya mungkin didasarkan pada pendapat Al-Yafi'i, sebagaimana dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ia menyatakan, dalam pendapat ulama ahlu sunnah yang lain disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu roh orang-orang yang meninggal dikembalikan dari ilyin atau sijin ke jasad mereka yang ada dalam kubur ketika Allah berkehendak, dan khususnya pada malam Jumat, sehingga mereka bisa duduk dan berbincang. Ahli nikmat mendapat nikmat, sedangkan ahli azab akan mendapat siksa. Selama berada di ilyin atau sijin, roh tanpa jasad mendapat nikmat atau azab, sedangkan ketika berada dalam kubur, roh bersama-sama jasad menerimanya. Pendapat Malik bahkan mengatakan roh itu dilepaskan kemana saja ia ingin pergi. Ini sejalan dengan riwayat yang menyatakan bahwa terkadang roh itu berada di halaman kuburan. Kemudian menurut riwayat Mujahid, 7 hari penuh roh itu berada dalam kubur, terutama pada hari penguburan. Ia dikembalikan ke jasad bukan pada saat ditanya mungkar nangkir saja. Tidaklah seorang laki-laki melintasi ke kuburan laki-laki meninggal yang dikenalinya saat di dunia, kemudian ia mengucap salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan roh kepada jasadnya, sehingga yang meninggal itu bisa menjawab salam kepadanya. Jika memperhatikan beberapa pendapat dan juga riwayat di atas, terutama pendapat Malik, keberadaan roh di kuburnya dan menanti kiriman doa setiap malam Jumat dapat dibenarkan. Sebab pada malam itu roh dikembalikan.
Bahkan menurut An-Nasafi, roh dibebaskan dari azab. Selain malam Jumat, roh juga dikembalikan dan dibebaskan pada bulan suci Ramadan. Tak sampai di situ, dalam riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang kematiannya bersama dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka ia akan masuk surga. Lantas bagaimana keberadaan ahli kubur saat diziarahi seseorang? Benarkah mereka bergembira karena diziarahi dan didoakan? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan riwayat yang mengatakan, sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya semasa di dunia. Logika sederhananya, jika orang hidup saja merasa senang saat dikunjungi orang yang dicintainya, apabila orang yang sudah meninggal, bagaimana tidak, karena orang meninggal sudah berada di negeri yang terasing dari keluarga, saudara, dan kerabatnya. Ketika mereka berziarah, memberi hadiah doa bacaan Al-Quran atau hadiah sedekah, tentu ahli kubur sangat senang. Oleh karena itu Rasulullah SAW mensyariatkan ziarah, mendoakan mereka agar mendapat rahmat dan ampunan. Namun beliau tak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur selain salam dan lantunan doa, meminta sesuatu secara langsung kepadanya, atau minta didoakan kepadanya sebagaimana pandangan ulama ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.